Oh, to worship you I live. To worship you I live. To Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik teens. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Eci ajak kita untuk sama-sama berdoa. Oke? Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau baik. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar semua yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hamba-Mu hikmat juga dan kasih karunia-Mu, supaya dapat berbicara dan dapat dimengerti oleh adik-adik dan untuk dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, ini udah minggu keberapa ya? Minggu terakhir untuk bulan Februari. Hari ini aku akan share tentang kasih karunia Tuhan. Kenapa sih kasih karunia yang dipilih? Judulnya, karena kasih karunia itu yang menentukan kehidupan kita sampai hari ini. Oke, kasih karunia apa sih? Yang pertama yang bakalan aku share adalah arti dari kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia itu adalah grace atau salah satu kata yang sering muncul di dalam Alkitab. Kata Ibrani di dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan sebagai kasih karunia itu grace ya, grace diterjemahkan sebagai kasih karunia dan memiliki dua arti. Nah, sebenarnya arti dari kasih karunia itu tergantung konteksnya ya adik-adik. Nah, yang pertama, arti dari kasih karunia adalah sesuatu yang mampu memberikan kebahagiaan, kesukaan, sukacita, kehangatan dalam berbicara. Contohnya, hendaklah kamu berkata-kata senantiasa penuh kasih, grace dalam bahasa Inggrisnya. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6 itu ada di Alkitab. Jadi adik-adik bisa cek sendiri di Kolose 4 ayat 6. Jadi di dalam pengertian ayat yang sekarang kita lagi baca, bahwa dalam berkata-kata kita bisa berkasih karunia terhadap orang lain di sekitar kita. Bahkan orang terdekat kita sekalipun. Praktek ini ke siapa sih Kak? Ya kepada orang yang di depan kita langsung, kepada orang terdekat kita, kepada orang di sekitar kita. Jadi dalam kasih karunia kita pun, dalam kata-kata kita pun ada kasih karunia. So watch out of your word, of your daily word. Jadi kudu hati-hati banget ya adik-adik teman-teman semua untuk berbicara, untuk berkata-kata, apalagi kalau kata-kata tidak berdasarkan kebenaran.
Oke. Oke, yang kedua, arti dari kasih karunia adalah maksud baik, kebaikan, dan cinta kasih. Contohnya ini nih ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kekayaan kemurahannya kepada kita nih umat yang berdosa. Nah, dengan kita buka Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Aku bacain ya. Sekali lagi kita bisa buka di Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. So, kasih karunia Tuhan itu harusnya cukup dan memang cukup untuk kita, karena di ayat ini dibilang bahwa Dia melimpahkan kepada kita dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. So hari ini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita udah pasti mati karena kesalahan-kesalahan kita. Hari ini banyak banget orang yang buat kesalahan, termasuk saya dan kamu yang buat kesalahan berkali-kali dan kesalahan yang sama terus menerus. So kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, apa jadinya hidup kita hari ini? Kenapa kasih karunia Tuhan penting? Karena itu adalah standar hidup kita di hari ini. Kita tidak usah, standar hidup kasih karunia itu apa sih, Kak? Ya, jangan bedain hidup kamu, jangan bandingin hidup kamu dengan orang lain. Seperti kata Kak Ibet minggu lalu ya, hidup kita tuh based on the word of God. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Ya. Dan tentu aja kalau kita sering baca Alkitab based on the word of God dong, ya enggak? Gimana kita mau tahu word of God? Kita juga nggak pernah baca Alkitab. Kak, gimana sih caranya tahu apa yang Tuhan bilang tentang kita? Ya baca Alkitabmu, buka Alkitabmu. Hari ini doang Kak, atau besok doang, setiap hari. Oke, you will be disciplined on it and you will find what God say to you. Jadi benar-benar yang tertuju pada kita langsung gitu, bukan aku dengar sih teman aku tadi baca Alkitab, bukan kata teman kamu, itu jadi kata teman kamu. Tapi kalau kita baca sendiri Alkitab, itu langsung, the source-nya itu langsung dari Tuhan sendiri. Oke? Jadi kasih karunia itu based on the word of God, bukan kata orang. Soal kalau kamu mau menemukan dirimu siapa, aku nih siapa sih, berharga atau enggak sih, siapa sih identitas diriku sebenarnya, baca Alkitab. Karena di situ kamu bisa dapat dan menemukan siapa diri kamu sesungguhnya berdasarkan kata Tuhan. So hari ini apakah kita butuh kasih karunia? Tentu saja. Aku butuh, kamu butuh, semua orang butuh kasih karunia. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Banyak banget yang bisa aku saksiin, tapi karena waktu kita terbatas, aku cuma mau cerita satu hal, kesaksian sedikit tentang kasih karunia Tuhan. So waktu aku pindah ke sini, kan seperti yang udah kenal pasti tahu kalau Kak Eci sama keluarga tuh belum lama dari sini, baru sudah 2 tahun ya, baru jalan 2 tahun lebih dikit. Nah satu-satunya yang jadi base kenapa Kak Eci bisa yakin pindah di sini adalah karena tahu bahwa kasih karunia Tuhan pasti menyertai aku, saya dan keluarga saya sendiri. Jadi satu-satunya doa yang paling penting yang waktu itu sampai hari ini aku ingat adalah Tuhan, Kak Eci berdoa begini, Tuhan berkasih karunialah atas kami dan pertemukanlah kami atas orang-orang yang berkasih karunia atas kami. Itu doa Kak Eci ya. Dan itu terjadi sampai hari ini karena Kak Eci bertemu dengan semua orang yang di sekitar Kak Eci yang terdekat, di sekitar yang sehari-hari Kak Eci temui adalah orang-orang yang berkasih karunia atas Kak Eci sendiri dan keluarga Kak Eci. Jadi itulah yang terjadi. Kenapa sih kasih karunia itu penting? Karena buat Kak Eci kasih karunia, tanpa kasih karunia ya nggak akan jadi, hidup kita nggak akan jadi apa-apa. Dan mau duitnya banyak, tapi orang yang punya duit yang banyak, a bunch of riches gitu ya, banyak banget duitnya, mereka pasti enak banget ngomong, kasih karunia Tuhan ada terus. Bukan, kasih karunia Tuhan tidak berdasarkan uang atau kekayaan, bukan itu ukurannya, tetapi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya
kesehatan kamu, hari ini kamu masih bisa makan. Hari ini lagi pandemi, tapi kita dilindungi Tuhan gitu. Nggak kena, puji Tuhan, itu udah sangat banyak banget kasih karunia. Sedangkan orang di luar sana ada yang udah bisa kena 2 kali gitu. Itu contoh kasih karunia yang hari-hari ini terjadi ya buat Kak Eci sendiri. Itu terjadi gitu. Jadi kasih karunia Tuhan sangat banyak dan sangat besar buat kita yang banyak banget dosanya. Apalagi sih Kak Eci contoh kehidupan sehari-hari untuk kasih karunia Tuhan, yang masih bisa hidup, masih bisa bernafas, itu kasih karunia Tuhan. Kalau nggak punya duit masih bisa bilang nggak? Kasih karunia Tuhan nggak ada nih, nggak. Kalau kita masih nafas nih, masih bisa gitu, itu berarti kasih karunia Tuhan masih ada dalam hidup kita. Oke, itu aja yang Kak Eci sharing hari ini. Seberapa penting sih, yang pertanyaan Kak Eci pengen ngajuin pertanyaan, seberapa penting sih kasih karunia Tuhan dalam hidup kamu hari ini? So itu bisa kamu jawab sendiri. Dan hari ini yang belum mengerti apa sih kasih karunia Tuhan itu, Kak Eci harap bisa mengerti lewat sharing Kak Eci yang pendek ini. Oke, kita berdoa ya sebagai penutup. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur Kau baik. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami tahu Kau ada terus bersama-sama dengan kami, dan kami bersyukur Tuhan untuk melimpahnya kasih karunia dan anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih, memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan lewat ibadah online ini, biar tertanam di hati mereka dan benar-benar mengerti apa kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya untuk hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati.